Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziren Karina dengan NPM 1913023041 dari kelas 3A. Saya akan mempresentasikan tugas silabus telaah kurikulum kimia dengan materi larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi reduksi. Format pertama-tama ada format nama sekolah yaitu SMA, mata pelajaran yaitu kimia, kelas atau semester yaitu kelas 10 semester 2, serta ada standar kompetensi. Standar kompetensinya 3 yaitu memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi reduksi. Dengan alokasi waktu 16 jam, yaitu 2 jam per pertemuan. Dalam tabel terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, serta sumber atau alat dan bahan. Yang pertama, 3.1 dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan pada hasil percobaan. Dengan materi pembelajaran larutan non-elektrolit dan elektrolit, jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik, jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah merancang dan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit dalam diskusi kelompok di laboratorium. Yang kedua adalah menyimpulkan perbedaan sifat dan jenis larutan non-elektrolit dan elektrolit. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit melalui percobaan. Yang kedua adalah mengelompokkan larutan ke dalam non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan sifat dan daya hantar listriknya. Selanjutnya adalah menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Lalu mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Selanjutnya ada penilaian. Dengan jenis tagihan, yang pertama adalah tugas kelompok, ulangan, responsi atau ujian praktik. Dengan bentuk instrumen, tes tertulis, kinerja dan sikap, dan laporan tertulis. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu untuk kompetensi dasar 3.1 adalah 4 jam. Dan ada sumber bahan atau alat. Sumbernya adalah buku kimia dengan bahan, lembar kerja, alat dan bahan untuk percobaan. Selanjutnya ada kompetensi dasar 3.2 yaitu menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya. Dengan materi pembelajaran konsep oksidasi dan reduksi, bilangan oksidasi, unsur dalam senyawa atau ion. Tata nama menurut IUPAC, aplikasi redoks dalam memecahkan masalah lingkungan. Lalu dengan kegiatan belajar mengajar yaitu mendemonstrasikan reaksi pembakaran dan serah terima elektron. Misal reaksi antara paku besi dicelupkan ke dalam air aki. Lalu menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion dalam diskusi kelas. Berlatih menentukan bilangan oksidasi, oksidator reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Lalu untuk tata nama menurut IUPAC yaitu menentukan penamaan senyawa biner atau senyawa ion yang terbentuk dari tabel kation dan anion serta memberi namanya sesuai dengan dalam diskusi kelompok. Lalu menemukan konsep redoks untuk memecahkan masalah lingkungan dalam diskusi kelompok di kelas. Lalu ada indikator. Indikatornya adalah mengidentifikasi sifat-sifat
Saya ulangi, membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam suatu senyawa ion, menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Memberi nama senyawa menurut IUPAC. Dan mendeskripsikan konsep larutan elektrolit dan konsep redoks dalam memecahkan masalah lingkungan. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian di sini terdapat jenis tagihan, tugas individu, tugas kelompok, ulangan, dan kuis dengan bentuk instrumen, tes tertulis, kinerja, dan sikap laporan tertulis. Dengan alokasi waktu 6 jam untuk konsep oksidasi dan reduksi bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa atau ion, 2 jam untuk tata nama menurut IUPAC, serta 2 jam untuk aplikasi redoks dalam memecahkan masalah lingkungan. Dengan sumber, bahan, dan alat, yaitu sumbernya adalah buku kimia, bahannya adalah lembar kerja, serta sumber terpercaya lainnya. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.